Megawati kritik penguasa seperti Orde Baru. Saya akan ke Mas Faldo. Mas Faldo, kalau tadi Pak Firman sempat menyinggung bahwa saat ini ada situasi yang dinilai hampir atau sedikit mengarah ke Orde Baru, meskipun tidak separah Orde Baru. Seperti ada upaya cawe-cawe politik dan juga nilai demokrasi yang menurun. Bagaimana Istana menanggapi hal ini? Ya, soal demokrasi kita udah sering banget diskusi ya, Mbak Cynthia, bahwa memang terjadi democratic backsliding di dunia hari ini. Negara-negara maju juga angka demokrasinya juga cenderung turun kok gitu. Sementara kita negara yang demokratis, multi partai itu masih bisa mempertahankan dan ada stagnasi kok di angkanya itu. Stagnasi yang nggak turun loh ya. Ada dalam range 6 sampai 7 lah. Dan itu komentar untuk Pak Firman. Jadi kita itu bingung gitu otoritariannya itu di mana gitu, karena itu perlu dielaborasi, karena saya yakin betul ya statement Bu Mega itu adalah menjaga iklim demokrasi kita. Sepakatlah kita nggak mau kembali ke zaman Orba, kita komitmen kok akan berpesta demokrasi dengan riang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi, kita udah komitmen dari hulu ke hilirnya, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu, mau siapapun yang menang. Kita itu juga bingung ini kritiknya buat siapa, lebih tepatnya di mana. Kami memahami betul Bu Mega hidup di zaman Orde Baru, merasakan bagaimana tidak enak di keadaan zaman itu. Pasti nggak enak banget. Jadi kalau di Orde Baru itu kan sebenarnya pemerintah tertutup. Hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau zaman Orba orang kritik hilang. Hari ini emang begitu? Kan enggak gitu. Kalau memang ada ya kita proses, sama-sama kita proses kalau ada yang hilang pasca mengkritik. Jadi kita kembali lagi nih Mbak, apakah yang di hari ini partainya mayoritas, PDIP, itu mengkritik apa? Mengkritik Golkar kah atau diri sendiri? Tapi terlepas dari statement Bu Mega hari ini ya, yang hari ini kita diskusikan, kami sepakat Bu Mega ini petarung. Kita tahu bahwa Pak Jokowi juga bisa menang di Solo, Jakarta, bahkan Presiden pun ada Bu Mega dan PDIP di sana. Jadi tidak ada yang bilang kalau Bu Mega tidak petarung. Jadi sehingga yang perlu saya tekankan pada semua pihak, mari kita hormati semuanya. Kita hormati setiap kandidat, kita hormati semua presiden, kita hormati Pak Jokowi, apalagi kita hormati juga Bu Mega sebagai presiden kita yang kelima. Terima kasih Mbak Cinta. Baik, saya ke Bang Deddy. Kalau Bang Deddy tadi menilainya bagaimana Bang Deddy? Apa yang menyebabkan Bu Mega mengeluarkan statement tersebut saat ini, sekarang ini? Apakah ada komunikasi politik yang berjalan tidak baik atau ada situasi circumstances tertentu? Tadi kan saya sudah sampaikan Mbak ya. Saya gini deh, tadi Faldo kan dengan mudahnya bilang move on lah dari soal MK. Sulit sekali Bung kita move on dari soal MK itu. Karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekuasaan dalam bentuk undang-undang maupun pemerintahan. Jadi kalau kita mau melupakan begitu saja ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang mungkin bisa ganti Pancasila itu kalau kita mau bilang move on. Kalau soal Orde Baru, Faldo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun. Jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Kita lihat bagaimana Pak Ganjar di berbagai tempat dihalangi, bahkan menginap di desa pun nggak boleh. Kepala desanya diancam, ya orang yang mengundang tuan rumahnya juga diancam. Sehingga harus nginap di pesantren. Berapa kali mau melakukan kegiatan kuliah umum itu dibatalkan karena katanya mohon maaf Pak kami ditegur. Kita lihat bagaimana kepala desa dipanggil oleh direktur kriminal umum. Ya. Coba direktur kriminal umum itu urusannya begal, pencuri gitu ya. Yang harusnya manggil di Krimsus kalau urusannya anggaran desa. Ini kan contoh-contoh bagaimana instrumen kekuasaan itu ya. Kalau gini aja deh, kalau mau tahu gamblang, kan kita tinggal baca, dengar Tempo. Banyak sekali hal dikupas bagaimana perilaku-perilaku busuk dari penyelenggaraan kekuasaan hari ini, yang tidak satu pun mendapat sanggahan atau tuntutan. Baik, jadi, saya akan ke Pak Firman. Pak Firman. Saya cuma mau bilang begini, ya.
Si- Kami meminta supaya ya pemerintah ini cobalah mengoreksi diri. Cobalah arogansi kekuasaan itu dikurangi. Kalau negara ini mau aman, mau damai. Karena kalau ini terus berlanjut, saya yakin Baik. ujungnya pasti akan menjadi masalah bagi negara ini. Baik, sebelum ke Pak Firman, saya izinkan Mas Faldo untuk menanggapi hal ini. Negara untuk mengkoreksi diri, karena ketika kita bicara soal kritik, harusnya ada ruang terbuka untuk dikomunikasikan atau diselesaikan. Iya, maksudnya kan begini ya Mbak, kalau soal ya gimana ya, kita kan juga tahu bahwa hari ini itu ya DPR, Bang Deddy di DPR dari fraksi PDIP ya, nggak apa-apa, bagus ya, banyaknya kritik soal demokratisasi, tapi Ya, meloncat ke Orbannya itu loh yang kita agak bingung juga. Tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK ya, dan ini udah diuji juga Bang Deddy gitu. Jadi mau dibuktikan Ya, gimana lagi Bang? teruji itu Ya kan? salah. Teruji Ya, itu dan memang salah. memang ada hukuman yang telah dijalankan. Terus kita mau gimana lagi? Apalagi, ya kan? Jadi Ya ya, kita jalani lah. seharusnya jangan digunakan hasil yang cacat itu. Itu aja kalau orang waras berpikir gitu loh. Kan ada prosesnya, Bang. Prosesnya ada sanksi. Ketua MK Bapak Anwar Usman diganti. Prosesnya berjalan. Iya, Ya kan? prosesnya Ya, itu satu yang membuktikan, prosesnya iya terbukti ada salah, hasilnya secara etik terbukti salah. tidak etis. Iya, Harusnya kan jangan tidak dipakai etis. itu barang. Kan itu Tapi kalau kan orang proses waras, hukum, bro. Kalau waras gitu loh. proses hukumnya kan terus berjalan nih, proses pemilu kita harus terus berjalan. Kan nggak ada aturan yang dilarang, Bang. Tapi oke lah, terlepas dari itu, mungkin nanti kita bisa diskusi tempat lain. baik. Tapi kan politik sekarang, Mbak, udah bisa masuk kampus juga, mengadakan kuliah umum juga, UGM melaksanakan. Jadi beda banget sih, Mbak. Aku gimana ya, Bang Deddy ya? Baik. Loncatnya Iya, tuh loh, kau Bang. belum lahir sih waktu Orba, jadi kau nggak bakal Bang, ngerti, bro. Baik, coba ngerti, kita aku tanyakan ngelihat perspektif itu. dari Pak Firman. Pak Firman, Aku apa 10 sih yang tahun, bro, menjadi zaman Orba 10 Sampai, tahun. Bang. Belum Aduh, ngerti lo, Bang. belum ngerti. Silakan Bang dibicarakan ke MK, itu bukan ranah kita. Tapi lagi-lagi Bang, mohon izin Bang, emang nih kadang-kadang kalau telat lahir nih kayak gini ada kesel-keselnya Bang, tapi nggak Oke, gitu. coba kita Belum tanyakan kan. perspektif Pak Firman. Lu Pak aja Firman, baru lahir tahun apa sebenarnya 90. menjadikan Terus Bu gimana mau Mega bicara Orba mengatakan gitu? statement tersebut ini saat ini? Apa yang membuat, apakah ada kekhawatiran yang begitu besar dirasakan PDI Perjuangan? Yang menarik adalah bahwa isu kecurangan pemilu atau praktik Orde Baru itu juga kalau kita baca-baca di zaman tahun 2019, 2014 itu kan juga terlontar gitu ya. Pada masa itu sebagian kalangan juga sudah mengindikasikan bahwa praktik politik yang ada itu seperti Orde Baru. Jadi sebetulnya hal ini bukan betul-betul baru juga gitu. Dan mengapa sekarang? Tentu saja ini berkelindan juga dengan kepentingan untuk berkompetisi secara politik begitu. Dan perlu diingat bahwa kegusaran-kegusaran yang semakin meningkat secara objektif adalah pada saat terutama terpisahnya gerbong antara Pak Jokowi dengan PDIP begitu. Jadi ini menjadi satu hal yang kemudian dijadikan alasan atau mengalami satu pembenaran secara kompetisi politik untuk melakukan saya kira satu respon terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Bisa jadi situasinya akan agak berbeda kalau memang Iya, tetap sejalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega begitu. Tapi kan kemudian kita lihat secara objektif sudah terpisah dan sekarang Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan itu sudah mulai merasakan bagaimana praktik yang dirasakan oleh oposisi sebetulnya selama ini begitu. Kalau sebelumnya adalah menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif dan juga mulai mengalami insekuritas juga ya, baik. dengan situasi politik yang terjadi begitu saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit Mbak ya, saya terakhir ya. Singkat saja. Saya Ya, juga singkat nanti saja. setelah Bang Deddy. Ya, Singkat. saya cuma mau bilang begini. Kenapa ini menjadi masalah bagi kita? Satu-satunya sumber masalah adalah soal bagaimana yang terjadi di MK. Kalau Pak Prabowo itu berpasangan, apakah itu dengan Pak Erick Thohir, apakah itu dengan Kofifa atau siapapun, saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini. Baik, Ya. sudah ditangkap. Itu sudah dialami ketika Ibu Mega menjadi presiden, lalu menteri-menterinya bersaing dalam kampanye dalam pilpres, tidak ada masalah. Baik. Tapi ini adalah persoalan yang bagi Ibu Mega sangat mendasar.
Baik, terima kasih. Dikit, Mbak. Oke, singkat saja Mas Faldo, waktunya. Kandidasi bukan ranah presiden. Yang kedua, pemerintah hari ini juga banyak kader-kader Bu Mega. Terima kasih, Mbak. Lu Salam mau Mbak kosong Denny, aja rakyat tahu Baik, semua. baik. Jangan suka kayak bos mula, lain di depan, lain di belakang. Enggak, Udahlah, kandidasi sudahilah bukan ranah Faldo. presiden. Jadilah orang muda. Baik, next yang time punya kita akan integritas. lanjut dialog dengan ruang yang lebih terbuka untuk membahas hal ini. Terima kasih juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Deddy Sitorus. Terima kasih Mas Faldo Maldini, staf sus dari Mensesnek, dan juga Pak Firman Nur, peneliti Pusat Riset dan Politik BRIN. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya.